Materi yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu mensyukuri nikmat waktu, berperilaku disiplin dalam beribadah, dan berperilaku disiplin dalam belajar. Mensyukuri nikmat waktu. Mensyukuri nikmat Allah berupa waktu sangat dianjurkan. Dengan bersyukur, Allah akan menambah nikmat-nikmat yang lain. Dalam Quran Surat Ibrahim ayat 7, Allah berfirman, "Sesungguhnya jika kalian bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepada kalian. Dan jika kalian mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya adabku amat pedih." Anak-anak, apa saja bentuk syukur nikmat waktu? Nah, bentuk syukur nikmat waktu itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, bersyukur dengan hati. Yang kedua, bersyukur dengan lisan. Dan yang 3, bersyukur dengan anggota tubuh. Oke, sekarang kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, bentuk syukur dengan hati. Bersyukur dengan hati adalah dengan meyakini bahwa semua nikmat datangnya dari Allah, semua yang terjadi atas izin Allah, dan semua kejadian apapun bukan atas kehendak orang lain atau diri kita sendiri. Yang kedua, bersyukur dengan lisan. Ucapan syukur dengan lisan adalah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillah. Mengucap syukur Alhamdulillah adalah sebagai pujian atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diberikan kepada kita. Bersyukur dengan anggota tubuh. Bersyukur dengan anggota tubuh, misalnya menggunakan mata kita untuk melihat hal-hal yang baik, menggunakan telinga untuk mendengar hal-hal yang bermanfaat. Jadi semua anggota tubuh kita gunakan untuk beramal soleh dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berikutnya yang kita bahas adalah tentang disiplin dalam beribadah dan disiplin dalam belajar. Ibadah salat dikerjakan 5 waktu dalam sehari, diawali dengan sholat subuh sampai diakhiri dengan sholat isya. Nah, sebelum sholat anak-anak harus wudhu terlebih dahulu. Siapa di sini yang tahu jumlah rakaat sholat? Oke, sholat subuh itu jumlah rakaatnya 2, sedangkan zuhur itu 4 rakaat, sholat asar juga 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, sedangkan sholat isya 4 rakaat. Nah, selain itu anak-anak bisa menambahkan dengan sholat sunnah yang lain. Anak-anak, kalian bisa menerapkan disiplin dalam beribadah dengan keluarga di rumah, misalnya dengan sholat berjamaah. Nah, setelah sholat berjamaah dilanjutkan dengan kultum, kemudian mengaji bersama sampai sholat isya juga berjamaah. Nah, itu bisa kalian lakukan secara rutin di rumah bersama keluarga. Selain disiplin dalam beribadah, kalian juga harus disiplin dalam belajar. Belajar bisa dilakukan di mana saja, baik itu di sekolah maupun di rumah. Aturan ketika belajar di rumah juga harus ditaati, karena mentaati peraturan sama saja dengan berperilaku disiplin. Masing-masing keluarga biasanya memiliki aturan yang berbeda-beda. Peraturan dibuat untuk memudahkan mengatur kegiatan kita selama belajar. Berikut ini peraturan belajar di rumah. Misalnya jam belajar ketika di rumah harus ditaati atau sesuai dengan kesepakatan kalian dengan orang tua. Mengulang pelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, kemudian belajar rutin setiap hari. Jadi belajarnya tidak ketika menjelang PH, PTS, PAS maupun PAT, tapi dilakukan setiap hari. Nah, itulah tadi anak-anak materi yang kita bahas pada hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Apabila kalian belum bisa memahaminya,